kenapa enggak dia melakukan hal-hal baik aja untuk menolong orang? Kenapa dia bisa terfikirkan untuk berjualan aja nih, karena gue punya kodam nih yang bisa ngebantu. Misalkan nih dia si ibu ini kan dia punya kodam nih ya, terus ibu ini meninggal nih, terus warungnya ini kan diteruskan anaknya, terus gimana itu ceritanya, Mas? Jadi kuliner ini itu kita makannya sih di Surabaya itu nasi campur. Kenapa kok nasi campur? Memang karena lauknya kan macam-macam ya. Dan tempat ini terbilang cukup ramai. Juga kalau kita sih mungkin dapat infonya orang Surabaya mungkin tahu ya. Makanya itu ini akan kita bahas. Oke, Kak Maya, kan waktu itu Kak Maya kan tak janjikan bahwa kita kalau ke Surabaya harus ke sini ya. Kak Maya pada saat datang, apa yang Kak Maya lihat dari kejauhan dulu nih? Aku melihat ada satu energi yang ada kesamaannya dengan aku, bahwa si pemiliknya itu mempunyai apa ya, bisa dibilang kelebihan juga, tapi dia menyalahgunakan. Berarti si pemilik ini sama seperti Kak Maya? Ya, dia bisa melihat, bisa berkomunikasi, sehingga dia bersekutu dengan kodam yang dia punya. Oke, oh ini cukup menarik nih. Jadi anggapannya pemiliknya sendiri sakti, mandraguna gitu ya? Iya. Oke, tapi itu dari kejauhan ya. Begitu kita mendekat, sosok apakah ini ada berapa sosok yang Kak Maya lihat? Sosok aku melihat seperti tinggi, besar, tapi di bagian kepalanya tidak ada tempurungnya. Segini nggak ada. Jadi udah otaknya aja gitu ya kelihatan. Dan dia terus mengeluarkan lendir yang berwarna hijau seluruh badannya. Itu berarti ada satu aja? Besar tapi. Satu dan besar? Dia berkeliling lagi. Berkeliling tuh dia keliling gini, muter gini, jalan. Iya. Kalau dibarengkan tingginya seberapa Kak Maya? Kalau bisa dibilang dia sih pada saat aku lihat lagi duduk di bagian si mbak-mbak yang melayani itu duduk, tapi tingginya sampai itu. Kalau boleh tahu, ini termasuk apa? Pesugihan atau penglaris? Sudah pesugihan. Untuk levelnya isi medium hard? Dia tidak ada tumbal, tapi menurut aku sudah tidak logis hard sih. Hard ya. Oke. Ini kan tadi Kak Maya bilang nggak logis. Nah ini kita nanti akan tanya nih, nggak logisnya kenapa? Nggak logisnya kenapa? Karena gini, dia kan sosok yang bisa dibilang dikasih kelebihan dan kemampuan ya. Oke. Itu harusnya sosok seperti itu tidak dijadikan atau tidak bekerja sama dengan sosok yang bisa dibilang kodam, karena kodam sendiri tidak bisa dibilang. Apalagi kalau sosok yang dia sendiri mau mengikuti si orang ini kan dia sendiri nih yang mau ikut. Oke. Diajaklah bekerja sama untuk berdagang. Nah sebenarnya gini loh, kenapa enggak dia melakukan hal-hal baik aja untuk menolong orang? Kenapa dia bisa terfikirkan untuk berjualan aja nih, karena gue punya kodam nih yang bisa membantu. Itu sebenarnya jarang terjadi. Jarang terjadi. Jarang terjadi di circle perdagangan ya. Oke. Bersekutu dengan kodamnya sendiri. Itu sampai kapanpun nggak akan bisa diputus. Tidak akan bisa diputus. Sampai dia terbawa mati pun nggak akan bisa terputus. Oke, ini menarik nih. Maksudnya misalkan nih dia si ibu ini kan dia punya kodam nih ya. Terus ibu ini meninggal nih. Terus warungnya ini kan diteruskan anaknya. Terus gimana itu ceritanya nanti warungnya? Kalau sebenarnya kalau kodam itu bisa turun, kecuali gini loh,
tidak ada keluarga atau anak atau cucunya yang mempunyai kelebihan dalam artian energi deh. Kalau energinya tidak sesuai dia nggak akan bisa. Tapi kalau masih ada kesamaan energi dari si ibunya itu pasti bisa turun. Itu akan turun dan terus lanjut. Oke, ini kita langsung akan tanya aja. Terus cara mutusinnya gimana, Kak Maya? Yang tadi aku bilang kalau untuk kodam itu kenapa makanya aku suruh lebih baik dia menolong orang gitu, karena memang kalau sosok kodam itu kalau bisa kita bawanya itu akan menolong kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa membawanya itu akan menghancurkan kita sendiri, karena sejatinya dia tidak bisa melebur, karena dia tuh jin yang masih akan tetap hidup sampai nanti akhir zaman.